Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video kedua dari mata pelatihan aksi bela negara pada kegiatan Latsar CPNS tahun 2021, CPNS LIPI. Bersama saya, Kiki Kurniawan dari kelompok 2 Angkatan 3. Pada pertemuan hari ini, dengan menggunakan metode pembelajaran sinkronos sistem, kami dari kelompok 2 yang dibimbing oleh Widyaswara Bapak Hamdan, di mana pada pertemuan awal beliau mengulang kembali apa yang telah kami pelajari pada hari pertama kemarin. Dari sini beliau mencoba menilai kemampuan kami dalam menangkap dan mengamalkan pelajaran yang didapatkan selama kegiatan Latsar hari pertama berlangsung. Pada pertemuan pagi ini, beliau memberikan komentar terkait penampilan video yel-yel angkatan yang kami buat bersama kemarin. Selanjutnya, kami diminta untuk mempresentasikan video tugas learning journal yang telah dibuat dan dikumpulkan kemarin melalui link kolabjar ASN pintarlan.lan.go.id. Setelah semua peserta mempresentasikan video masing-masing berlalu Widyaswara, kami mulai perkuliahan kita hari ini dengan tema aksi bela negara. Sebelum masuk ke tema, beliau melanjutkan pembahasan mengenai sejarah penemuan dinding raksasa yang membentang sepanjang lebih kurang 120 km di dalam laut atau di bawah dasar laut dari Pulau Papua ke Pulau Maluku. Dari sini tampaknya di daerah Papua tersebut sekitar tahun 6000 tahun sebelum Masehi telah terdapat sebuah peradaban yang sangat maju yang ditandai dengan adanya pembangunan tembok besar tersebut, dan hal ini memungkinkan kita untuk memperkirakan bahwa di daerah Kepulauan Papua tersebut dahulunya telah berdiri sebuah gedung atau sebuah istana yang megah. Selanjutnya, perkuliahan kami membahas tentang aksi terorisme di Indonesia yang digambarkan sebagai gerakan teror agama yang merupakan penyimpangan dari aksi bela negara. Nah, dalam perkuliahan ini, gerakan teror agama ini akan mempengaruhi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Gerakan ini terjadi karena adanya pemahaman agama yang salah atau pemahaman agama secara tekstualis saja, di mana kami akan bagi setidaknya ke dalam 3 kelompok pemahaman yang salah, di mana yaitu salah paham, paham salah, dan disalahpahamkan, sehingga memunculkan gerakan radikal dari beberapa kelompok orang yang mengatasnamakan Islam sehingga menimbulkan konotasi yang negatif. Dalam beberapa tahun terakhir ini, selain demokratisasi dan hak asasi manusia, diskursus yang muncul ke permukaan politik domestik maupun internasional, khususnya yang berkaitan dengan persoalan geopolitik, adalah mengenai kebangkitan Islam politik yang terkadang ditandai dengan merebaknya fenomena radikalisme Islam. Istilah radikalisme Islam ini memiliki pemahaman yang serupa dengan istilah lain, yaitu neofundamentalis, ekstrim, militan, intoleran, yang semua memiliki konotasi negatif. Munculnya semangat radikalisme ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang melatar belakanginya. Salah satu faktor munculnya radikalisme agama inilah pemahaman agama itu sendiri. Kelompok radikal ini kemudian membawa pemahaman tersebut ke tengah masyarakat dan berusaha mengartikulasikan dan mengimplementasikannya dalam wujud perubahan yang radikal terhadap tatanan sosial keagamaan, seperti budaya Islam, budaya Islamisasi, maupun tatanan politik dan hukum, seperti proyeksi negara Islam, syariat Islam, ekonomi Islam, dan sebagainya. Sebagian dari sikap ini dapat ditoleransi dan dibenarkan dalam wadah demokratisasi, namun semangat berlebih ini lebih banyak bersifat destruktif dan tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya, untuk dapat mewujudkan cita-cita ideal tersebut, penyebaran paham radikalisme ini memanfaatkan sejumlah media yang ada, baik melalui gerakan politik maupun gerakan civil society. Namun, apapun bentuk gerakannya, salah satu ciri dan sekaligus basis utama gerakan inilah pendidikan melalui jalur pengkaderan yang terukur, penguasaan masjid, dan penggunaan media massa baik cetak maupun elektronik. Harus disadari bahwa penanggulangan paham-paham keagamaan radikal perlu dilakukan. Pertama, karena radikalisme terbukti lebih memberikan dampak negatif dibanding sisi positifnya, terutama dalam konteks hubungan sosial dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, radikalisme bila dikaji dalam teks agama hampir tidak dibenarkan karena tujuan dari misi kerasulan Rasul Muhammad SAW adalah menyempurnakan akhlak
dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sekian tugas learning jurnal hari kedua dari saya, Kiki Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.